pekerjaan di Aura itu selalu berlanjut, hidup di Aura itu akan selalu berlanjut. Ya, gue akan jadi salah satu beban. Itu pun akan jadi beban di gue juga. Kalau sekarang setelah gue masuk ke e-sports, gue mengenal e-sports lebih dalam. Bahkan mungkin kalau misalnya orang-orang awam tuh masih belum paham betul ya kerjaan seorang manajer itu apa, coach itu apa, perannya manajemen untuk player itu sejauh mana. Itu banyak orang yang belum paham, tapi gue sudah mulai sedikit demi sedikit pelajarin itu. Dan itu juga gue nggak belajar sendirian. Ada teman-teman dari tim e-sport lain yang kita sharing juga gitu. Mereka sharing mereka punya problem apa, terus kita ngobrol, oh kalau misalkan kasus kayak gini biasanya gue begini, biasanya dia begitu. Terus kayak kita udah mulai belajar, oh menyesuaikan solusi dengan kondisi kita masing-masing itu seperti apa. Apa yang gue harapkan dari e-sports sendiri, gue berharap e-sports ini kedepannya secara SDM-nya, secara human resource-nya itu lebih baik. Karena gue masih merasa ada beberapa kekurangan di industri e-sports. Yang paling fatal menurut gue adalah perekrutan. Rata-rata untuk menjadi seorang manajer di tim e-sports itu requirement-nya kecil. Tapi job desk dari seorang manajer itu gede. Butuh tanggung jawab, butuh work ethic, butuh pengetahuan yang nggak sedikit. Dan gue berharap suatu saat e-sports bisa berubah di situ. Dan ketika gue belajar sedikit demi sedikit, dengan ilmu yang gue punya, gue berharap gue bisa sharing sesuatu. Mungkin ada calon manajer baru, atau mungkin ada manajer baru, kita ngobrol-ngobrol. Mereka nanya, Mak, kalau semisal anak gue kayak gini, gue harus gimana ya? Gue akan coba kasih pandangan gue yang paling netral, yang paling objektif. Yang setidaknya bisa membantu dia ngasih trigger lah. Oh, gue udah tahu nih gue harus kayak gini. Oh, gue bisa ngelakuin ini next time. Kalau untuk sekarang gue lebih berharap kayak gitu. Dengan ilmu yang gue punya, seenggaknya gue bisa membantu orang lebih baik lah. E-sports itu menurut gua udah jadi sebuah industri. Sama kayak misalkan lo ngomongin industri makanan, industri perfilman, industri kreatif, segala macamnya. E-sports pun sama. Kenapa? Karena kalau misalnya kita ngomongin e-sports, rata-rata orang taunya, oh ada tim e-sports, ada manajemennya, ada pro player, ada talent. Udah, gitu aja. Tapi nggak sampai situ. Padahal e-sports sendiri sebagai sebuah industri itu butuh tenaga yang lebih besar. Finance masih dibutuhin, accounting masih dibutuhin, graphic design, terus juga production, itu dibutuhin semua. Broadcast juga kan, kalau misalkan nggak ada broadcast, gimana caranya turnamen-turnamen gede ini disiarin untuk viewer-viewer supaya lebih paham, oh ada turnamen besar, oh e-sport tuh seperti ini, oh sengitnya pertarungan antar tim e-sport tuh seperti ini. Gak bisa lo bilang kayak e-sports itu cuman, oh iya lo sewarnet berlima, berempat, oh yaudah kita jago nih ikut turnamen antar warnet nih, yaudah kita bikin tim yuk pakai label e-sports. Enggak kayak gitu. Sekarang udah jauh. Bahkan e-sports butuh modal, butuh investor, butuh sponsor. Untuk apa? Untuk operasional, untuk runningnya tim ini, untuk fasilitas, bahkan untuk franchise league, bahkan, ya kan? Mungkin energi gua tidak sebesar para legend e-sports lainnya. Mungkin kalau misalnya kita bisa bilang di Revival ada Early sama Sense, terus ada caster-caster top kayak misalnya Pasta, Wofi, atau Yota kan, yang udah pejuang e-sports lah istilahnya kan. Terus atau mungkin CEO e-sports kan. Mungkin energi gua nggak sebanyak mereka. Tapi gue udah bekerja selama 8 tahun. Gue bekerja keras selama itu demi ngubah hidup gue. Membuat hidup gue yang awalnya nggak banyak privilege menjadi banyak privilege. Dan ketika gue sudah kehabisan tenaga, gue memilih untuk istirahat. Sebenarnya tujuan gue lebih ke situ. Tapi tujuan gue istirahat, gue pengen bener-bener fully recover, menuhin kembali energi gue tanpa menjadi beban orang. Itu alasannya kenapa gue melepas kelekatan gue sama Aura.
Karena gue nggak mau dengan, misalnya nih, anggap gue break sebulan 2 bulan, tapi status gue masih di Aura. Pekerjaan di Aura itu selalu berlanjut. Dengan adanya gue break, ya gue akan jadi salah satu beban. Itu pun akan jadi beban di gue juga. Jadi ketika gue rehat sekalipun, gue akan merasa terbebani. Jadi mendingan ya lepas dulu aja, biar gue nggak jadi beban, gue juga nggak terbebani. Sebenarnya karena udah terbiasa kerja seharian, terus terbiasa banyak kerjaan. Kalau ibarat omongan orang dulu tuh, kalau nggak kerja badan pegel. Sih, kalau gue sih nggak begitu ya. Gue masih hobi mageran kok, hobi rebahan. Tapi pengen banyak duit. Kalau misalnya sekarang ini, selama ada job mungkin freelance non full time, gue pasti ambil. Kayak misalnya jadi caster, atau jadi host, atau sekedar untuk bantu orang bikin konten, atau mungkin jadi tipis-tipis kayak ngurusin job endorse orang. Itu masih bisa gue ambil. Meskipun gue rehat, masih ada productivity. Kalau gak enaknya e-sports tuh, enaknya kalau lagi menang, kalau dapet cuan, kan? Mungkin ada orang tua juga berpikir, e-sports mana ada duitnya, ya kan? Oh enggak, streamer gajinya berapa? Bisa UMR, bisa puluhan juta, bisa ratusan juta. Manager, bisa UMR, bisa 2 digit. Coach bisa puluhan juta, bisa belasan juta, bisa UMR. Terus player gimana? Player juga sama. Gajinya variatif. Tergantung lo startnya dari mana. Tergantung lo sudah sebesar apa. Gitu. Maksudnya kayak e-sport itu enaknya ya kalau lo sudah mendapatkan keuntungannya gitu loh. Exposure-nya, kemenangannya, koneksinya. Oh, strategi gimana lagi nih yang harus kita buat? Terus gimana lagi nih kita mikirin cara develop player baru supaya jadi seorang profesional yang sesungguhnya tuh kayak gimana. Effortnya gede banget. Tapi nanti hasilnya kita berharap bisa top 3, bisa juara. Lah ternyata posisi bawah. Hancur habis-habisan mainnya. Lalu persiapan kita, apakah yang salah persiapan kita? Bisa jadi. Apakah yang salah playernya? Bisa jadi. Yang salah manajemennya? Bisa jadi. Nah itu tenaga lagi. Itu nguras tenaga, hati, dan pikiran. Itu dukanya. Gue punya banyak pesan buat semua orang yang berharap bisa gabung di dunia e-sports. Mau itu di organisasi e-sportsnya, atau di event organizer-nya, atau yang tempat lain lah. Yang pertama, kalau memang lo mau join e-sports, pastiin memang lo cinta dunianya. Jadi pastiin memang lo masuk e-sports karena memang lo menyukai dunia itu, karena lo memang mencintai dunia itu. Itu satu. Sama yang kedua, perbanyak skill set, perbanyak soft skill. Karena tanggung jawab di dunia e-sports itu nggak kecil. Mungkin hari ini lo bisa ngerjain 1, 2, 3, tapi besok bisa jadi lo 4, 5, 6 gitu. Lo butuh develop diri lo lebih tinggi lagi untuk menjadi SDM e-sports yang baik. Dan sebelum itu pastiin dulu skill set lo apa. Apakah lo lebih condong ke manajer, lebih condong ke coach, lebih condong ke player, atau mungkin production, broadcast, talent. Tentuin dulu, baru lo develop diri lo, skill setnya yang dibutuhin apa aja. Cari, research, belajar.